Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dengan channel Mengerti Ekonomi, kita akan membahas tentang siklus akuntansi, klasifikasi akun, dan kode akun. Oke, untuk yang pertama adalah siklus akuntansi. Seperti kita ketahui adalah fase akhir dari proses kegiatan akuntansi adalah tahap pelaporan ya, jadi menyusun laporan keuangan. Nah, pertanyaannya apakah serta-merta laporan keuangan itu langsung bisa jadi disusun? Tentu saja tidak. Ada fase-fase yang harus dilalui. Ya, di dalam akuntansi ini sering disebut ada yang namanya proses tersebut yaitu siklus akuntansi. Nah, tahap pertama adalah tahap pencatatan transaksi ya. Nah, kegiatan ini adalah meliputi penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukuan atau transaksi, baik itu transaksi internal maupun transaksi eksternal. Kemudian nanti melakukan penjurnalan atau journalizing, baik itu jurnal umum maupun jurnal khusus, dan pemindah bukuan atau posting ke buku besar, baik ke buku besar utama atau buku besar pembantu. Oke, secara kronologisnya ini seperti ini. Yang pertama adalah transaksi ya, jadi ada nanti di dalam kegiatan ekonomi perusahaan kan ada transaksi ya, transaksi perusahaan. Dari transaksi itu kan nanti ada bukti transaksinya. Nah, dari bukti transaksi tersebut itu nanti dilakukan identifikasi nama akun yang muncul ya, kemudian dicatat di dalam jurnal. Nah, kalau misalnya transaksi tersebut ya katakanlah memunculkan uang tunai, maka akan dicatat dengan akun kas seperti itu. Maka nanti di dalam pencatatan jurnal Anda semuanya harus tahu ya, harus jeli mengidentifikasi akun apa saja sih nantinya akan muncul ketika ada transaksi itu. Nah, setelah dicatat dalam jurnal itu adalah nanti jurnal akun-akun tersebut ya itu nanti akan diposting ke buku besar. Ya, nanti untuk akun-akun yang sejenis yang sama itu dikelompokkan jadi satu, yaitu dimasukkan atau diposting ke buku besar. Nah, sampai dengan buku besar ini disebut dengan tahap pencatatan. Tahap selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran ya. Oke, tahap pengikhtisaran ini meliputi adalah menyusun neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di dalam buku besar itu kan nanti akan diperoleh saldo akhir dari akun yang dimasukkan ke buku besar itu. Ya, misalnya kas. Nah, kas itu kan masuk kategori harta ya. Nah, kas itu nanti saldo akhirnya itu jumlahnya berapa sisanya dan posisinya ada di mana. Kalau harta ini saldo normalnya ada di debit. Ya. Kan nanti di buku besar itu kan misalnya ada kas, ada yang di posisi debit, ada yang di posisi kredit. Nah, itu kalau debit ketemu kredit itu nanti saling mengurang. Kalau debit ketemu debit saling menambah. Nah, saldo sisanya itu ya ini akan dimasukkan ke neraca saldo ini. Nah, kas berapa saldonya, piutang berapa saldonya. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam neraca saldo. Nah, ini dibuat setiap bulan dibuat gitu ya. Jadi nanti akan diperoleh neraca saldo di bulan Januari berapa. Ya, kas misalnya di bulan Januari di dalam transaksi selama Januari diperoleh misalnya 20 juta. Nah, itu nanti sifatnya akumulasi ya. Jadi di bulan Februari ada transaksi lagi misalnya ya, sehingga kasnya ini 30 juta. Berarti nanti di bulan Maret jumlah kasnya tadi kan ada yang di Januari 20, di bulan Februari 30, berarti di bulan Maret kasnya jadi 50 juta. Ya, begitu seterusnya ya sampai dengan akhir periode akuntansi. Katakanlah akhir periode akuntansi 31 Desember, maka akan diperoleh juga neraca saldo di akhir periode akuntansi tersebut, yaitu tanggal 31 Desember. Nah, setelah menyusun neraca saldo itu nanti akan dibuat ya laporan keuangan sebenarnya ya. Tetapi ternyata sebelum menyusun laporan keuangan itu ternyata ada beberapa akun yang mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi awal pertama kali mencatat. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi awal ketika mencatat, maka perlulah jurnal penyesuaian. Ya, jadi contoh misalnya begini, perusahaan kan misalnya membeli tinta dan kertas ya, itu kan masuk kategori perlengkapan. Dicatat misalnya dulu nilainya 800.000 di bulan Februari katakanlah begitu. Nah, ternyata kan dipakai kan. Nah, ketika dipakai kan berarti kan berkurang, nilainya berkurang. Nah, setelah ditaksir nilai
perlengkapan itu hanya 200.000. Nah, maka tentu saja di dalam menyusun laporan keuangan itu harus dilaporkan bahwa tinta dan kertasnya tidak 800.000, yaitu hanya berapa? 200.000. Nah, terus gimana dong? Kan kemarin sudah dicatat 800.000, dibuatlah jurnal penyesuaian. Ya, maka ada nanti dicatat ya berkurang 600.000 menjadi beban perlengkapan. Maka ini ada jurnal penyesuaiannya supaya menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Nah, setelah adanya jurnal penyesuaian, tentu saja saldo akun yang disesuaikan tadi jumlahnya tidak sama lagi dengan neraca saldo sebelumnya kan. Maka nanti dibuatlah neraca saldo setelah penyesuaian. Kayak tadi perlengkapan tadi ya, nilainya ada disesuaikan dengan jumlah yang sesungguhnya. Nah, tentu saja tidak hanya perlengkapan, ada beberapa nanti jurnal penyesuaian yang dilakukan karena memang jumlah akunnya sudah tidak sesuai lagi ketika pertama kali mencatat ya. Nah, setelah menyusun neraca saldo ini, neraca saldo setelah penyesuaian maksud saya, ini nanti siap-siap nanti bisa menyusun laporan keuangan kan gitu ya. Nah, di tahap yang ketiga nanti adalah tahap penyajian laporan keuangan. Nah, ini tahap yang pertama nanti menyusun laporan laba rugi nanti ya. Jadi nanti sebelum menyusun laporan keuangan ini sebenarnya perusahaan ada yang membuat yang namanya kertas kerja. Ya, tapi ini sifatnya tidak wajib ya. Nah, pada umumnya membuat karena memang untuk mempermudah di dalam menyusun laporan keuangan ya. Dan nanti menyusun laporan-laporan seperti laporan laba rugi, ya, laporan perubahan modal, ya, kemudian ada penyajian laporan posisi keuangan, ya, ada juga penyajian laporan arus kas, juga nanti juga melakukan jurnal penutup, ya, dan juga jurnal pembalik jika diperlukan. Nah, nanti setelah menyusun kertas kerja meskipun tidak wajib, itulah nanti menyusun laporan keuangan ya. Nah, nanti di laporan keuangan ini akan diperoleh yang pertama laporan laba ruginya ya. Nah, berapa labanya, berapa ruginya. Nah, nanti besarnya laba rugi akan mempengaruhi perubahan modal, maka dibuatlah laporan perubahan modal. Nah, setelah membuat laporan perubahan modal itu nanti menyusun neraca kan gitu ya. Nah, nanti kalau sudah diketahui neraca akhirnya itu nanti akun-akun nominal, akun yang sifatnya sementara seperti pendapatan dan beban, ada juga prive nanti. Ini kan sudah dihitung, kemudian nilainya itu menjadi satu dengan akun modal. Maka nanti akun-akun pendapatan dan beban itu nanti statusnya harus di nol atau ditiadakan. Statusnya harus ditiadakan. Maka nanti ada namanya jurnal penutup. Ya, jurnal penutup itu berarti menutup atau meniadakan akun nominal seperti pendapatan, beban, dan juga nanti prive ya. Karena nilai pendapatan dan nilai beban itu angkanya sudah dihitung kemudian sudah menjadi ke akun modal ini kan itu. Perubahannya lari ke modal itu. Karena ketika pendapatan dikurangi beban misalnya laba kan, laba itu kan nanti modalnya bertambah, angkanya sudah melebur ke modal, maka catatan pendapatan beban harus ditiadakan, dinolkan. Ya, kalau misalnya modal sudah bertambah kok masih ada pendapatan dan beban, itu kan double berarti kan itu. Ya, maka harus ditutup ya, statusnya ditutup. Maka nanti ada namanya jurnal penutup kan itu. Nah, tentu saja setelah adanya jurnal penutup ya, maka bisa diketahui sekarang neraca saldo setelah penutupan ini. Maka untuk akun pendapatan, beban, prive itu sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian kalau kemungkinan ada jurnal pembalik ya nanti berarti disusun jurnal pembalik, meskipun ini nanti tentu saja adalah sifatnya pilihan ya jika diperlukan ya. Oke, ini adalah siklus akuntansi yang nantinya akan Anda semuanya membuatnya ya, prosesnya demikian ya. Nah, oke. Sekarang kita belajar sebenarnya tahap pertama adalah tahap pencatatan jurnal ini ya, ada transaksi ini nanti. Nah, untuk bisa mengetahui catatan atau bisa sukses dalam mengerjakan jurnal ini nanti mau nggak mau kamu harus hafal itu ya, karena harus bisa mengidentifikasi nama-nama akun. Oke, maka nanti yang selanjutnya adalah setelah siklus akuntansi ini adalah kita akan belajar tentang klasifikasi akun ya. Oke, akun ini sebenarnya ada dua bagian besar, ada yang disebut dengan akun real dan akun nominal. Nah, akun real adalah kelompok akun yang memiliki nilai saldo yang bersifat tetap atau permanen. Jadi maksudnya nilai saldo akun kelompok ini tidak pernah ditutup atau dalam satu periode tertentu ya. Nilai saldonya selalu tersedia atau tersaji selama perusahaan beroperasi atau melakukan kegiatan usaha.
Akun yang masuk dalam kelompok ini adalah akun-akun yang tersaji dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Di antaranya adalah ada aset, aktiva atau harta, nama lainnya ya, kewajiban atau nama lainnya adalah liabilitas atau utang, dan juga modal atau ekuitas. Nah, akun nominal yaitu kelompok akun yang memiliki nilai saldo bersifat sementara atau temporal. Maksudnya nilai saldo akun-akun kelompok ini hanya ada selama satu periode saja karena akan ditutup di akhir periode akuntansi atau buku ya. Yang masuk dalam kelompok ini pada umumnya adalah akun-akun yang tersaji dalam laporan laba rugi, yaitu pendapatan, biaya beban, dan juga akun prive, meskipun ini nanti tidak tersaji di dalam laporan laba rugi. Tadi dikatakan sebelumnya di siklus tadi ya, itu kan bahwa di laporan laba rugi itu kan tadi kan ada pendapatan dan beban itu kan dihitung kan gitu toh. Yang misalnya pendapatan 100 juta, beban misalnya 80 juta. Labanya kan berarti 20 juta. Nah, kemudian ada pengambilan pribadi 5 juta. Berarti 20 kurangi 5 yaitu 15 juta. Berarti nanti besarnya laba bersih itu kan nanti nambah modal. Angka 15 itu lari ke modal ini kan gitu. Maka ketika angkanya perhitungan pendapatan, beban, dan pengurangan prive sudah lari ke akun modal, maka di akhir periode pendapatan dan beban dan prive itu karena sudah dipakai untuk perhitungan menjadi modal, maka harus ditiadakan, dinolkan, statusnya harus nol kan gitu ya. Maka dikatakan di sini akun nominal ini akun yang saldonya sifatnya sementara aja. Di akhir periode nanti akan hilang, tutup. Sehingga nanti di awal periode selanjutnya ya 1 Januari sebelum awal perusahaan misalnya buka gitu ya, belum ada akun pendapatan, belum ada akun beban. Karena apa? Karena sudah dinolkan ya pada periode sebelumnya. Ya, prive juga sudah tidak ada. Saldonya adalah nol karena semuanya sudah ya dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan akhirnya nanti saldonya itu akan menambah modal atau mengurangi apa? Modal di periode sebelumnya ya. Oke, ini kita sekarang membahas tentang klasifikasi dari akun real dan akun nominal ini secara detail ya. Oke, mari kita lihat untuk yang pertama. Untuk klasifikasi akun real, akun yang nantinya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Oke, ini adalah jenis-jenis akun aset ya atau harta. Nah, untuk harta atau aset ini, yang pertama ada aset lancar atau yang disebut dengan current asset, yaitu aset yang mudah dicairkan dan habis pakai dalam suatu periode akuntansi. Akun yang mudah dicairkan yang paling liquid sendiri adalah uang tunai itu sendiri, yaitu kas. Ya. Kemudian ada piutang usaha. Nah, piutang ini karena perusahaan misalnya menyelesaikan suatu pekerjaan ya, tapi pelanggan belum membayar, itu kan berarti piutang. Ya, ada juga nanti kalau misalnya piutang dagang, perusahaan menjual barang secara kredit kan berarti belum menerima kas toh, berarti nanti akan muncul identitas akun piutang usaha ya. Ada juga piutang wesel, ya ini piutang yang ada bunganya nanti. Surat berharga, ini surat berharga yang sifatnya jangka pendek ya, atau marketable securities ini adalah yang jangka pendek, bisa dijual belikan kurang dari 1 tahun. Kemudian ada perlengkapan, ini juga termasuk harta yang sifatnya lancar ya, seperti barang habis pakai kayak tadi tinta, kertas gitu. Nih. Kemudian ada akun asuransi atau sewa ataupun iklan yang dibayar di muka. Nah ini pencatatannya diakunya sebagai harta. Jadi ini ceritanya perusahaan misalnya memasang iklan gitu kan, tapi bayar dahulu. Ya berarti haknya belum diberikan. Nah, ini perusahaan bisa memilih sebenarnya. Dia ingin mengakui sebagai harta bisa, mengakui sebagai suatu biaya atau beban itu bisa. Kalau mengakui sebagai harta, ini kan dia merasa bahwa oh ini belum ditayangkan. Artinya ini uang itu sebenarnya dalam tanda kutip ya belum sah jadi milik perusahaan iklan gitu kan. Nah, misalnya gitu dalam tanda kutip lah ya. Nah, artinya bahwa perusahaan ingin mengakuinya bahwa ini masih harta ya, sebagai harta dia ya, yaitu dia mencatatnya bukan sebagai kas itu kan gitu kan, karena kasnya sudah diberikan, tapi dicatatnya sebagai iklan dibayar di muka. Jadi kalau ada akun tertulis iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, itu adalah harta ya. Kemudian ada persediaan barang dagang atau merchandise inventory ya, termasuk persediaan bahan baku juga termasuk aset lancar. Oke, yang kedua adalah investasi jangka panjang atau long term investment. Ini contoh akunnya ada investasi saham misalnya, dan juga ada investasi obligasi. Ini karena jangka waktu investasinya adalah lebih dari 1 tahun ya. Kemudian ada aset tetap. Nah, aset tetap atau fixed asset ini adalah aset berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat 1 tahun atau lebih. Artinya dipakai lebih dari 1 periode akuntansi. Ya, seperti tanah, peralatan, kendaraan, gedung, mesin,
Ya, ini adalah aktiva-aktiva yang dipakai lebih dari 1 kali periode dan tidak habis pakai, pastinya begitu. Seperti gunting, misalnya di salon ya, perusahaannya salon itu kan masuk kategori peralatan. Ketika dipakai setahun masih bisa berfungsi, ya setahun berikutnya ya dipakai lagi kan gitu. Nah, cuman nanti ketika sudah dipakai nilainya memang akan menyusut. Nah, besarnya penyusutan itu nanti diidentifikasi dengan nama akun, nanti gini, akumulasi penyusutan peralatan misalnya. Kalau mesin ya dipakai berarti akumulasi penyusutan mesin. Ini juga identitas dari suatu akun ya. Oke, kemudian yang keempat ada aset tidak berwujud atau intangible asset. Ini contohnya bisa hak paten, goodwill, hak cipta, franchise, waralaba. Ini adalah harta-harta yang sifatnya memang tidak berwujud tapi bisa dirasakan secara ekonomis ya. Ini kan sebenarnya suatu kepercayaan dari konsumen atau masyarakat sehingga perusahaan memberikan pelayanan dengan baik sehingga memiliki kepercayaan di mata masyarakat. Dia membuat suatu identitas bagi perusahaannya dia, ya, misalnya waralaba atau franchise begitu ya. Nah, dia sebenarnya ingin katakanlah mengembangkan sayapnya berhubung dia tidak punya, katakanlah karena keterbatasan biaya dan sebagainya, dia bisa menjual nama baiknya itu kan itu ya, dia franchise kan, dia waralaba kan, contohnya demikian ya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah kepercayaan itu kan memang tidak berwujud tapi kan bisa dirasakan kan, dan secara ekonomis ini menguntungkan kan begitu ya. Oke, kita masuk kepada akun yang kedua untuk akun real ini ya, yaitu untuk akun atau rekening liabilitas atau utang ya. Liabilitas atau kewajiban juga bisa disebut begitu. Nah, ada liabilitas lancar. Ini adalah liabilitas yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya misalnya utang usaha, ya, utang wesel, utang gaji. Nah, ada juga pendapatan diterima di muka. Hati-hati tadi ya, ada istilah beban dibayar di muka itu harta. Kayak tadi kan iklan dibayar di muka itu harta. Ya, tapi kalau iklan diterima di muka itu berarti malah utang. Ya, kayak kalau perusahaannya tadi misalnya kan ada perusahaan ya membayar iklan di awal. Haknya belum diberikan karena belum ditayangkan ya. Kalau perusahaan ingin mencatatnya sebagai harta kan berarti iklan dibayar di muka. Nah, perusahaan advertisingnya menerima uangnya kan gitu kan. Nah, kalau dia bisa mencatat sebagai utang atau pendapatan sebenarnya. Kalau dia advertisingnya itu mencatat sebagai utang, maka tercatatnya adalah iklan diterima di muka. Ya, itu utang ya. Hati-hati ya, kalau dibayar di muka itu harta, iklan dibayar di muka harta, iklan diterima di muka itu utang ya. Kemudian ada beban yang terutang ya, ini adalah biaya yang belum dibayarkan. Kemudian ada liabilitas jangka panjang ya, ada long term liability, ini adalah pelunasannya memang harus lebih dari 1 tahun, ada utang obligasi, utang hipotek, ya, utang bank. Nah, kemudian akun yang ketiga adalah akun ekuitas atau modal. Ini adalah bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan ya. Jadi ini perusahaan mengakunya sebagai modal itu bisa berasal dari setoran modal pemilik. Dan nanti nama akunnya tertulis modal nama orang, misalnya modal Agus, modal Bambang. Berarti modal yang nantinya adalah berasal dari pemilik kan gitu ya. Kemudian ada modal saham. Nah, kemudian kalau pemilik mengambil untuk keperluan pribadi nanti akan muncul akun PRIV ini ya. Nah, PRIV ini sebenarnya adalah tadi dikatakan adalah akun yang sifatnya sementara dan ini harus ditutup ya. Karena ini adalah mengurangi modal. Oke, kita lanjut ke klasifikasi akun selanjutnya. Untuk akun nominal yang dilaporkan dalam laporan laba rugi itu adalah nanti yang pertama ada akun pendapatan. Ya, ini yang saya urutkan nomor 45 karena tadi urutnya kan harta utang modal 1 2 3 akun real gitu kan. Nah, ini akun nominal sebenarnya 1 2 tapi saya urutkan dari kayak tadi ya. Nah, untuk pendapatan ini adalah penghasilan bruto yang diterima perusahaan dalam melakukan operasionalnya. Nah, tergantung usahanya. Misalnya kalau perusahaannya jasa, misalnya servis itu ada ya pendapatan jasa gitu aja. Kalau perusahaan menyewakan maka muncul pendapatan sewa ya, atau juga bisa penjualan barang kalau nanti di perusahaan dagang. Ada pendapatan luar usaha, contohnya pendapatan bunga. Kemudian beban atau biaya-biaya ya, biaya-biaya ini dikeluarkan perusahaan dan yang harus diakui selama usaha untuk memperoleh pendapatan tadi, untuk kegiatan operasionalnya tadi. Ya, misalnya memakai karyawan berarti harus bayar gaji kan, muncul beban gaji. Ya, menyewa tempat berarti muncul beban sewa. Beban listrik, air dan telepon kalau menggunakan listrik, air dan telepon gitu kan. Memasang iklan berarti muncul beban iklan. Ya, ada juga nanti kalau pinjam uang di bank ya harus membayar bunga maka muncul beban bunga, biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan
ya, karena untuk kegiatan operasional perusahaan tadi ya. Oke, ini adalah kelima akun ini sudah ada. Nah, nanti semua supaya Anda sukses menjurnal, Anda harus bisa itu mengidentifikasi nama akun-akun itu ya. Oke, kemudian di dalam buku besar nanti sebenarnya ya, ini munculnya buku besar, itu nanti muncul ada yang namanya kode akun ya. Nah, ini di awal aja istilahnya. Nah, untuk kode akun ini sebenarnya adalah untuk mempermudah pencarian rekening nanti ya, kemudian menyediakan identifikasi ringkas, mempermudah pencatatan dan penyimpanan data, kemudian mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, ini sifatnya fleksibel, tapi umumnya sudah standar sih ya. Sistem untuk penomoran ini ya, untuk kode ini ada 4 cara. Yang pertama adalah sistem numerikal, yaitu sistem pemberian nomor kode akun dengan menggunakan angka. Nah, penyusunannya sebagai berikut. Contoh misalnya untuk akun aset atau harta ini diawali dari angka 1 ya semua ya. Anda lihat ini kan angka 1 ya. Utang itu 2, ekuitas 3, pendapatan 4, beban 5 gitu. Misalnya kas diurutkan sesuai likuiditasnya atau lancar tidaknya, misalnya tadi ya 101 kas, 102 piutang, 103 piutang wesel, 104 perlengkapan. Ini urut ya, 121 peralatan, 122 akumulasi penyusunan. Nah, ini sifatnya adalah memang sudah urut sesuai dengan tingkat likuiditasnya ya. Nah, kalau liabilitas atau utang ini nanti biasanya diawali dari angka 2. Ini semacam itu ya. Nah, nanti kalau di SMA biasanya sih menggunakan yang numerikal ini ya gitu kan. Nah, oke, tapi ini harus dikenalkan untuk kode akun yang lain. Untuk yang kedua ada sistem desimal. Ya, pemberian kode akun dengan menggunakan dasar angka 10 digit, yaitu 0 sampai dengan 9. Gedung misalnya 121. Nah, akumulasi gedung karena ini adalah akumulasi penyusunan gedung adalah bagian dari gedung ya 121.1 gitu. Inventaris 122 misalnya, karena akumulasi penyusunan inventaris bagian dari inventaris ya 122.1 begitu ya. Ini sistem desimal. Kemudian sistem mnemonik, pemberian kode dengan menggunakan huruf ya. Nah, ini untuk aset AA kecil ya, AB, AC, AD dan seterusnya ya. Modelnya ini adalah kode akun dengan sistem mnemonik ya. Kemudian untuk yang terakhir adalah sistem kombinasi huruf dan angka. Pada sistem ini setiap akun diberi kode dengan menggunakan huruf dan angka ya. Aset harta misalnya A1 kas, A2 piutang misalnya, A3 perlengkapan misalnya begitu ya. K1 misalnya utang usaha, K2 utang dagang, misalnya begitu. Nah, M1 misalnya modal Agus atau modal dari pemilik ya, M2 modal saham dan seterusnya. Ini adalah sistem untuk kode akun. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan siklus akuntansi dan pengkodean akun ya, dan juga siklus akuntansi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga sukses.